Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa qala subhanahu jalla jalaluhu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para ibu dan saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan duha di hari ini, di hari yang cerah ini, kita diberi taufik dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini, hadir di taman surga di dunia ini. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu di taman surga di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya di akhirat. Dan juga semoga dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini, Allah Ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan kefahaman di dalam beragama Islam ini, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang soleh-soleha, dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat diri kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan olehnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana di ayat yang tadi saya sampaikan dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita materi mengenal jati diri wanita muslimah salihah. Pada pembahasan yang lalu, masih melanjutkan bab seorang wanita muslimah terhadap suaminya, atau dengan kata lain, kewajiban dan sikap terbaik seorang wanita muslimah terhadap suaminya. Dan masih membahas poin tentang wajibnya taat seorang istri atau wanita muslimah kepada suaminya dan berbakti kepada suaminya, tentunya selama hal tersebut sejalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah
hal yang harus ditanamkan sekuat-kuatnya di dalam hati kita, untuk terutama para istri ini, ya, para wanita muslimah yang telah memiliki suami, bahwa ketaatan dan baktinya kepada suami ini harus dibangun mindsetnya. Itu utamanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan beroleh ridho Allah dan ganjaran yang besar darinya, dan sehingga nanti akan dirasa lebih ringan di dalam melaksanakannya, sebab orientasinya adalah ridho Allah dan ganjaran dari Allah. Berbeda halnya kalau seorang wanita muslimah dalam melaksanakan ketaatan dan baktinya kepada suami hanya semata-mata karena suaminya. Karena semata-mata, saya kan istrinya dia, saya harus memberikan sesuatu yang baik bagi dia. Itu kurang kuat seperti itu. Kurang tangguh. Karena sebagaimana pada umumnya, kita berinteraksi dengan sesama manusia, dengan siapapun, mesti ada sesuatu yang mengecewakan kita. Tidak selamanya manusia yang dekat dengan kita itu menyenangkan kita. Kadang-kadang mungkin membuat kita marah. Tidak selamanya manusia yang kita bergaul dengannya itu selalu menyukai kita, selalu meridhoi perbuatan kita. Namanya manusia, bisa pasang, bisa surut. Ya. Oleh karenanya, supaya kita menjadi seorang yang tangguh di dalam melakukan hal ini, sabar di dalam menjalankannya, maka mindset yang harus dibangun dengan kuat-kuat ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam rangka mengharap ridho dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suami yang berada di sisi para ibu dan juga saudari ini adalah sebagai wasilah, sebagai sebab untuk meraih ridho Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Sebagaimana kita ingat-ingat hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani, yang artinya Nabi SAW bersabda, wanita siapa saja, wanita manapun yang dia senantiasa melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam kesehariannya, senantiasa melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan dalam setahun sekali, senantiasa dia menjaga kehormatan dirinya, dan senantiasa dia mentaati suaminya, maka kelak di akhirat dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam sorga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Nah, itu yang seharusnya selalu diingat-ingat dan terbayang-bayang. Ya. Sehingga sekali lagi akan menjadi seorang wanita yang tangguh, yang sabar dalam melakukan ketaatan bakti kepada suami. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, keadaan apapun, seperti apapun mungkin suaminya, akan lebih tegar, akan lebih sabar dalam menjalankannya. Sebagaimana para ibu dan saudari sekalian melaksanakan ibadah yang lain, bahkan ibadah yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan interaksi dengan sesama manusia, seperti sholat, seperti hadir di majelis ilmu, seperti berpuasa, seperti membaca Al-Quran, seperti berdoa, karena itu juga sama merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, supaya tidak ada kesan di hati para ibu dan saudari sekalian, mungkin bisa mengatakan dalam hatinya, kok saya beratnya ya jadi istri itu, gitu. Kok enak ya jadi laki-laki, jadi seperti itu aja. Kita harus mentaatinya, harus bakti, kita jadi makmumnya, gitu kan. Maka perlu kita sadari, dan itu sudah kita sampaikan di awal-awal pembahasan masalah ini,
bahwa itulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sebagai seorang muslim muslimah tunduk patuh kepada peraturannya. Allah menetapkan hukum dalam kehidupan rumah tangga suami istri, suami sebagai imam dan istri sebagai makmumnya. Dan yang kedua sebenarnya sesuai dengan kodrat antara laki-laki dan wanita. Jangan malah jadi terbalik, suami jadi makmum, istri jadi imam, dan terbalik bahwa suami harus taat pada istrinya, berbakti sama istrinya. Ini tidak sejalan dengan kodrat antara laki-laki dan wanita. Kenapa? Karena laki-laki memang Allah kodratkan menjadi pemimpin. Dilebihkan secara fisiknya, dilebihkan secara akalnya, dan juga Allah membebani para laki-laki sebagai para suami itu yang mencari nafkah, yang memberi nafkah kepada para istrinya. Jadi para istri itu dinafkahi malah. Maka sebagai kompensasi imbal baliknya, istri taat berbakti kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Jadi ini terjadi keseimbangan. Ya. Kemudian di buku ini ada suatu nasihat yang cukup bagus untuk diperhatikan oleh para ibu dan saudari sekalian, yang diceritakan oleh sebagian dari para tabi'in. Ini namanya Abdul Malik bin Umair al-Quraisy. Beliau mengatakan, artinya pada saat Auf bin Muhallim as-Saibani, ini salah seorang pembesar orang Arab terpandang pada masa jahiliyah, dia menikahkan putrinya Ummu Iyas namanya dengan Haris bin Amru al-Kindi. Nah, putrinya ini dalam di hari pernikahannya itu dikasih dandan, didandani, dirias dengan sangat menarik bagi calon suaminya. Kemudian menikahlah Ummu Iyas ini dengan Haris bin Amru al-Kindi. Lalu ibunya, yaitu Umamah binti Haris, masuk menemui putrinya ini. Karena Umamah binti Haris ini seorang wanita yang berilmu, seorang wanita yang bijak, dan sudah banyak mereguk pengalaman dalam membina kehidupan rumah tangga bersama suaminya yang cukup lama. Kemudian beliau itu menyampaikan nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi putrinya, sebagai bekal-bekal bagi putrinya dalam menempuh kehidupan baru bersama suaminya, mengarungi samudera kehidupan dengan biduk rumah tangganya. Ada 10 wasiat, nasihat yang beliau sampaikan kepada putrinya. Nah, ini tentu bermanfaat juga bagi para ibu dan saudari, apalagi yang sudah punya suami, atau juga bagi para ibu yang sudah punya putri-putri yang juga cukup dewasa dan mungkin sudah mendekati pernikahan, juga hendaknya ini disampaikan nasihat untuk mereka. Nasihat yang pertama sekaligus yang kedua, katanya kepada putrinya, temanilah suamimu dengan penuh kepuasan dan pergaulilah suamimu dengan senantiasa mendengar dan mentaatinya. Karena sesungguhnya dalam kepuasan itu terdapat ketenangan hati, dan dalam mendengar serta mentaati suami terdapat ridho sang ilahi. Berusaha melayani, berkhidmat untuk suaminya sehingga suaminya selalu mendapatkan, merasakan kepuasan lahir dan batinnya.
dan berusaha mentaati perintah suami dalam perkara yang ma'ruf. Ini luar biasa. Maka tentunya apa yang terjadi, suami betul-betul merasa bersyukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi teman hidup yang betul-betul menjadikan dia itu tenang, menjadikan dia itu cinta dan rahmat, sakinah, mawadah, warahmah. Dan sudah tidak perlu lagi untuk mencari ke tempat yang lain, karena sudah terpenuhi lahirnya, batinnya. Lahirnya sudah dilayani, makanannya, minumannya, tempat tidurnya disiapkan, pakaiannya dicucikan, disiapkan, tempat tinggal yang nyaman, yang bersih. Nah, itu dilakukan oleh istrinya seperti itu. Ya, demikian batinnya, ya, ditenangkan jiwanya, hatinya, ya, dipuaskan juga kebutuhan batiniahnya. Nah, ini luar biasa. Nasihat pertama dan kedua. Kemudian nasihat yang ketiga dan keempat, katanya, perhatikanlah penciumannya. Sehingga dia selalu mencium aroma yang harum dari dirimu. Dan perhatikanlah pandangannya, sehingga dia tidak melihatmu sebagai sesuatu yang buruk. Nah, jadi ini penting dua hal, ya, sebagai salah satu dari indera manusia. Indranya laki-laki, pertama penciumannya, yang kedua penglihatannya. Dua hal ini yang paling utama, penciuman dan penglihatan matanya. Artinya apa? Berusaha seorang istri ketika berada di rumahnya, dekat dengan suaminya, untuk menjaga jangan sampai ada keluar aroma yang tidak sedap dari pakaiannya atau dari tubuhnya. Nah, ini kan sebenarnya tidak terlalu sulit, ya, tetapi juga memang harus diperhatikan. Dan betul itu, sangat memiliki kesan yang cukup bagus, ya, bagi seorang suami apabila selalu mendapati istrinya dalam keadaan tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bahkan wangi. Ya. Bahkan wangi. Ya. Dan memang seorang wanita itu boleh, bahkan dianjurkan memakai minyak wangi di dalam rumahnya. Yang dilarang itu ketika keluar dari rumahnya. Kalau di dalam rumahnya, silakan. Maka tidak dilarang, bahkan dianjurkan para wanita yang memiliki minyak wangi. Ya sesuai kemampuan. Ya, aroma-aroma yang sangat bagus, apalagi yang disukai oleh suaminya. Silakan dikenakan. Atau setidaknya, kalaupun tidak wangi, tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi artinya mungkin, ya, ketika seorang istri dia mungkin sudah berkeringat, capek karena mungkin dia mengurus rumahnya, bersih-bersih rumah, masak dan sebagainya. Kemudian setelah itu suaminya mengabari kalau dia mau datang, ya, mungkin dari pekerjaan atau dari safarnya, maka hendaknya para istri segera bergegas untuk membersihkan badannya, mengganti pakaian yang kotor dengan yang bersih, gitu. Ini luar biasa. Ya. Dan perhatikan bagian-bagian tubuhnya yang biasa memang mengeluarkan keringat berlebih, yang aromanya memang biasanya kurang sedap. Nah, itu hendaknya diantisipasi. Ya, dengan sabunlah ketika mandi, dengan membubukkan bedak, ya, di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, ya, bedak-bedak yang sifatnya menyerap keringat dan bisa meredam bau yang kurang sedap, ya, itu bisa digunakan. Saya kira para ibu, para wanita lebih ahli daripada saya. Cuma artinya di sini anjurannya seperti itu. Diusahakan seperti itu. Jangan diremehkan hal seperti itu, ya. Ada kalanya mungkin suami dia ngomong gitu, merasa terusik dengan bau yang kurang sedap. Dan ini menunjukkan
Ya mungkin laki-lakinya kurang lembut. Tapi kalau suami itu lembut, biasanya dia tidak ngomong. Tapi sebenarnya dalam hatinya tidak nyaman. Dalam hatinya tidak nyaman. Atau mungkin jangan sampai seorang wanita menunggu suaminya ngomong. Sebab nanti tidak mengenakkan didengarnya. Maka hendaknya seorang istri, dia mawas diri, perhatikanlah dirinya, tubuhnya, pakaiannya, jangan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ya. Dan kemudian berusaha supaya pandangan mata suaminya itu merasa nyaman melihat. Ya, artinya ini berkaitan dengan penampilan. Ya sederhana saja, yang penting rapi, bersih, gitu kan. Ketika berdekatan dengan suaminya, sehingga suaminya merasa nyaman, sejuk dalam pandangannya. Nah, ini hal yang tidak boleh diremehkan, seperti ini. Kemudian nasihat selanjutnya yang kelima dan keenam, perhatikanlah waktu makannya. Dan jangan engkau membuat kegaduhan di saat suamimu sedang tidur. Nah, ini sangat penting sekali. Dan saya di sini tentu mewakili para suami yang lainnya. Betul-betul ini hal yang tidak bisa diremehkan. Andaikan para istri memperhatikan waktu makannya suami, dan ketika suami tidur istirahat, dia menjaga ketenangan, luar biasa seperti ini. Ya, makannya. Jadi segera untuk menyiapkan hidangan makanan ketika memang sudah waktunya. Jangan teledor. Gitu. Ya, satu saat misalnya suami di rumah sedang libur, ya tidak kerja. Ya makan biasa kan 3 kali. Pagi, siang, dan sore misalnya. Nah, kalau bisa diusahakan on time. On time. Jangan ditunda-tunda. Toh, walaupun ditunda-tunda kan tetap juga menyajikan makanan. Nah, daripada ya ditunda-tunda ya dan sama-sama menyajikan makanannya, pilihlah waktu yang terbaik, yaitu di waktunya yang tepat. Kalau misalnya biasa makan pagi sarapan ya katakan jam 7, kalau pas libur ya jam 7. Nanti makan siang mungkin ya setelah sholat duhur gitu. Nah, nanti makan sore mungkin jam 4 atau mungkin setelah sholat asar begitu. Nah, diusahakan jangan terlalu molor-molor ditunda-tunda atau meremehkan sampai suaminya mengatakan, nih lapar ini. Ini perutnya sudah keroncongan. Ada nasi apa enggak? Sampai tanya begitu gitu. Yo ada atau mas nasi, ya sih sampai itu lah. Maksudnya itu, nah kalau bisa jangan sampai suaminya yang sampai minta makan gitu. Jadi istri sudah harus sigap, sergap untuk menyediakan itu hidangan, makanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Iya. Yang penting diusahakan tepat pada waktunya yang biasanya makan. Ya. Ini juga menjadikan suami menjadi senang dan tenang hatinya. Karena yang namanya seseorang dalam keadaan perutnya lapar itu biasanya mempengaruhi emosionalnya. Perutnya lapar, keroncongan. Gitu. Begitu sudah disajikan makanan, suami menyantap makanan itu biasanya lebih tenang. Hatinya tenang, pasti begitu. Lagi pula membiasakan disiplin memberikan hidangan makanan untuk keluarga di waktunya yang tepat sesuai dengan kebiasaannya. Ini bagian dari manajemen makan yang sehat sehingga menjadi sebab kesehatan tubuh. Kita semua tahu kan di antara sebab seseorang terkena penyakit lambung, entah MA, GERD misalnya, atau mungkin asam lambung itu karena sering makan telat. Ditunda-tunda. Nah itu. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, suatu habit ya kebiasaan, bukan tidak mungkin, biiznillah, mungkin juga menjadi sebab sakit. Dan kita bisa paham
repot lah kalau keluarga kita sudah kena penyakit lambung, asam lambung, ya. Itu betul-betul menyiksa dan merepotkan sekali. Nah, bisa jadi karena itu. Karena sering makan telat-telat. Nah, maka sediakan makanan di waktunya, hidangkan di tempatnya, di meja makan dan seterusnya. Bahkan sangat penting sekali istri pun ikut mendampingi sama-sama makan. Itu luar biasa. Membersamai suami dalam makannya. Berikut dengan keluarga. Ini banyak sekali manfaat dan faedahnya luar biasa. Jangan disepelekan. Suami itu aslinya senang didampingi istrinya makan bareng-bareng. Kadang ada sebagian wanita, mohon maaf, mungkin bukan di sini, ada sebagian itu kurang ada kepekaan. Yang penting pokoknya saya udah masakin, udah nyajiin gitu. Lalu kemudian mengatakan, Mas, monggo Mas makan, kemudian ditinggal. Ya, ini kurang afdol seperti ini. Kurang afdol. Karena yang membuat suami berkesan, ya, di samping makanan itu istri yang menyajikan, lebih-lebih kalau yang memasakkan, juga membersamai ketika makannya. Nanti di situ bisa ngobrol, istri bisa curhat, ya bisa membahas apa-apalah gitu, ngomong-ngomong nyantai di situ. Ya. Nah, demikian ketika melibatkan keluarga, anak-anak ikut makan juga lebih utama lagi. Nanti di situ terjadi dialog-dialog, keakraban. Mungkin ayahnya tanya ke anaknya gimana sekolahnya dan sebagainya. Apa sanggupnya kurang, ya. Apa sudah bayar SPP belum dan seterusnya. Di situ, itu momen yang penting di situ. Sekaligus bisa mengontrol, mengawasi keluarga bagaimana melakukan makan sesuai sunnah Nabi. Nah, misalnya anaknya ya makan itu ngambil langsung banyak. Ini khawatir tidak habis, akhirnya mubazir. Maka diingatkan, kalau ambil nasi jangan banyak-banyak dulu, nanti takut gak habis. Nanti jadinya jatuh ke mubazir. Diketahui ternyata anaknya itu makan itu pakai tangan kanan dan kiri misalnya. Dia pegang tangan kanannya sendok, tangan kirinya garpu, dan kemudian kanan kirinya masuk ke mulut. Ini nggak boleh dalam aturan Islam. Iya, bolehlah kita memegang garpu atau mungkin pisau untuk membelah makanan pakai tangan kiri. Cuma yang masuk ke mulut itu adalah dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Gitu. Nah, mungkin saja ada anak kita yang ternyata keliru. Dia makannya kanan kiri. Kita tegur. Dan ini sangat bermanfaat bagi dia. Ya, mengingatkan keluarga sebelum makan baca basmalah, baca bismillah. Nah, ini manfaatnya besar sekali. Jadi penting juga sebagai catatan bagi para istri, bukan hanya menyuguhkan makanan untuk suami, tapi ikut bersama-sama makan bersamanya, membersamanya. Itu penting sekali. Dan ini cukup berkesan di hati suami. Ya. Kan apa susahnya sih kan gitu untuk menyempatkan beberapa menit bersama-sama makan bersama suami. Nah, gitu. Semakin dekat, semakin harmonis hubungan. Kan gitu. Tidak hanya makan bersama itu kalau keluar kulineran saja. Kalau kulineran kan pasti makannya bareng-bareng pasti. Tapi juga di rumah bisa diciptakan suasana seperti itu, seperti ketika di luar kulineran lah istilahnya. Makan bersama dengan suami. Ya, meskipun dengan sederhana, dengan kondisi sederhana, dengan menu yang sederhana. Ya, tapi yang membuat ya terkesan di hati suami adalah membersamainya itu. Dan juga menjaga untuk mengkondisikan suasana tenang ketika suami istirahat tidur. Nah, itu. Nah, dia mungkin ya datang agak siang karena mungkin semalaman dia kerja ngelembur malam gitu kan. Setelah dia mandi, dia makan, kemudian dia mungkin ngantuk tidur. Nah, itu betul-betul ngantuk itu kalau seperti itu. Capek, ngantuk, dia
yang dia inginkan cuma satu, pingin istirahat tidur, pinginnya gitu, pasti begitu. Nah, maka seorang wanita muslimah solehah yang cerdas, dia akan kemudian mengkondisikan jangan terjadi keributan, jangan ada kegaduhan. Suasananya dibikin tenang. Iya. Suami pas tidur, mungkin anak-anak rame, dibisikin, jangan rame. Ayah sedang tidur. Sebaiknya kamu mungkin kalau mau main, main di luar saja. Supaya ayahmu bisa tidur dengan lelap. Nah, jangan kemudian pas suaminya tidur, dia nyetel kaset ceramah. Memang kelihatannya bagus ya, kelihatannya bagus gitu kan. Karena dia mungkin ingin menuntut ilmu, tapi tidak tepat. Khawatir nanti mengganggu suaminya dengan suara ceramah itu. Atau mungkin seorang istri dia menyetel murotal bacaan Quran dan cukup keras. Atau walaupun tidak keras tapi suami itu mendengarnya. Maka ini tidak baik juga. Tidak baik juga. Karena nanti suami tidak bisa tidur. Tidak bisa lelap tidurnya. Ya. Nah, maka kita para istri mengkondisikan dulu keadaan sehingga suaminya bisa ya rehat, mengembalikan kembali kebugarannya, kesegaran tubuhnya. Ketika bangun itu dia tampak ya semakin ya keadaannya membaik, keadaannya segar, bugar, sehat, fit. Nah, itu yang diharapkan. Karena dia sebagai tulang punggung perekonomian rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari nafkah, dia harus memiliki tubuh yang sehat, ya, yang bugar, yang fit dan tidak mengantuk. Kemudian nasihat selanjutnya, ya, yang ketujuh dan kedelapan, jagalah hubungan dan berlakulah baik kepada kerabat dan keluarganya. Dan juga jaga hartanya. Nah, jadi para wanita muslimah ini harus memperhatikan, menjaga dua hal yang ada pada suami. Ya. Pertama, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga suami. Nah, kalau masih ada orang tuanya, berarti menjaga hubungan dengan mertua. Baik ya di tempat yang jauh, lebih-lebih lagi kalau memang satu rumah dengan panjenengan, ya, itu lebih-lebih lagi. Ya. Selalu dalam kondisi baik hubungannya, nah, kalau bisa mengupayakan selalu silaturahim, ya. Demikian dengan saudara-saudari atau kerabat suami, berusaha untuk baik, untuk baik. Hindarilah hal-hal yang bisa membuat mereka mungkin ya marah atau membenci kita. Tapi kalau misalnya ada sesuatu ya dari mereka, karena mereka mungkin kurang bagus akhlaknya, maka kita berusaha untuk bersabar. Gitu. Sabarnya ini karena Allah dan pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya pandai-pandai menjaga hubungan yang baik dengan keluarga suami. Sehingga suami semakin ya senang, semakin bangga memiliki istri yang seperti itu. Yang kedua, menjaga harta suami. Ya, menjaga harta artinya apa-apa yang berharga di rumahnya. Ya, rumahnya itu sendiri, ya isi rumahnya itu, ya. Segala peralatan perkakas. Ya. Mungkin ada harta juga, harta yang dimiliki oleh suaminya, ya. Kendaraannya, perhiasannya dan sebagainya misalnya, yang menjadi tabungan dia, ya dijaga dengan penuh amanah. Dengan penuh amanah. Kecuali kalau ada harta yang sudah diberikan kepada istri, berarti milik istri. Terserah istri mau digunakan untuk apa. Tapi kalau itu masih harta bersama atau masih menjadi harta suaminya, kalau memang ada apa-apa, sebaiknya minta izin dulu. Minta izin dulu. Jangan langsung-langsung saja begitu. Nah, ini bagian dari apa? Menjaga harta suami, amanah. Menjaga harta suami. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, di antara ciri wanita solehah
dia itu pandai menjaga ya amanah ya harta diantaranya yang dimiliki oleh suaminya, terutama ketika suami tidak ada di rumah. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 katanya, janganlah engkau menyebarluaskan rahasia suamimu. Ya. Dan jangan engkau menentang perintahnya. Menentang perintahnya dalam perkara yang ma'ruf, jangan ditentang. Ini yang ke-9 dan ke-10. Ya. Ini betul-betul diperhatikan, jangan sampai menyebarkan rahasianya, membuka aibnya, jangan sampai. Betul-betul itu hal yang penting sekali. Membuka aib, ya saudara muslim aja nggak boleh, apalagi membuka aib suami. Karena betul-betul ya, seseorang yang paling tahu persis seseorang itu adalah pasangan hidupnya, pasti itu. Apalagi sudah berumah tangga cukup lama. Sudah seakan-akan tidak ada rahasia di antara keduanya. Baik lahirnya maupun batinnya. Itu suami istri seperti itu. Makanya Allah Ta'ala mengumpamakan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu, para istri adalah pakaian bagi kalian, wahai para suami. Dan kalian para suami adalah pakaian bagi mereka para istri. Tentu dapat dipahami ya, namanya fungsi pakaian itu apa? Menutup ya, menutup aurat, itu fungsi pakaian. Ya, menutup aurat fungsi pakaian itu. Maka demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, pasutri, pasangan suami istri harus bisa saling menjaga rahasia masing-masing. Ya. Ada aib-aib ya, berkaitan mungkin fisik lah. Ada perkataan-perkataan yang memang suami tidak ingin orang lain tahu, cukup istri saja. Ada kesalahan-kesalahan bahkan, atau mungkin ada dosa-dosa yang diketahui istri, tentu kalau disebarkan suami tidak berkenan dan malu. Jangan. Kalau memang ada dosa-dosa, istri berkewajiban menasehati, mengingatkan, menegur dengan lemah lembut. Bukan malah menyebarluaskan. Ya, ketika suami sedang pergi bekerja, datang temannya ke rumahnya. Saya tak ceritanya yo, sampai ngerti bojoku. Loh, lah ini membuka aib suaminya. Kayak to aneh, bojoku itu soleh asli ini amit-amit gitu. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Kenapa harus diceritakan kepada orang lain? Di samping menggibah namanya. Menggibah orang lain saja dosa besar, apalagi menggibah suaminya. Sebutkan dalam hadis kan ketika Nabi dalam peristiwa Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala satu kaum yang disiksa. Siksaannya itu kaum tersebut alokasi kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Kemudian kaum itu mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Sampai tercabik-cabik kulit dan dagingnya dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Nabi SAW demi melihat pemandangan itu merasa ngeri. Dan lalu bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampingi beliau. Wahai Jibril, kenapa mereka itu disiksa seperti itu? Kata malaikat Jibril, itu karena dulu ketika di dunia mereka orang-orang yang suka gibah, mencerita-ceritakan aib atau kesalahan orang lain di depan orang lain yang lain. Nah, jadi itu dosa besar. Lalu apalagi kalau yang digibahi suaminya, tentu lebih besar lagi dosanya, melebihi menggibahi orang lain. Ya. Apalagi kalau ternyata istri cerita-cerita aib ini ternyata sebagian yang diketahui suami, wah ini betul-betul suami sangat-sangat tidak ridho. Dan mungkin memberikan suatu cap dalam hatinya, wah ternyata istriku tidak amanah. Ternyata istriku berkhianat. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi betul-betul dijaga rahasia-rahasia aib-aib suami. Walaupun itu kesalahan,
Kalau memang ingin cari solusi, jangan membuka aibnya ke sembarang orang. Tapi mungkin cari seseorang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, sebagaimana pernah dialami oleh sahabiah Hindun binti Utbah. Dia datang kepada Nabi SAW dan ingin mencari solusi tentang suaminya, yaitu Abu Sufyan. Di mana Hindun mengatakan, wahai Nabi, suamiku Abu Sufyan itu sosok laki-laki yang pelit. Dia kalau ngasih harta itu, ngasih duit itu betul-betul perhitungan sekali dan sedikit sekali, sehingga nggak cukup bagi kami untuk resiko kehidupan sehari-hari. Bolehkah kalau aku ambil itu sebagian hartanya dari Abu Sufyan supaya kami bisa mencukupi resiko sehari-hari? Kata Nabi, kalau memang Abu Sufyan seperti itu, ya silakan kamu ambil sebagian hartanya dengan cara yang ma'ruf. Ini kan memang itu ghibah dan menyebutkan aib suami, tapi tujuannya adalah mencari solusi dan kepada orang yang tepat untuk bisa memberikan solusi, bukan ke sembarang orang, hanya sekedar curhat, hanya sekedar cerita-cerita. Apalagi lebih naif lagi, seorang wanita ceritakan aib-aib suaminya sama laki-laki lain. Waduh, itu tambah parah. Ya, chattingan pakai HP sama teman dulu, mantan teman SMA-nya dulu. Cerita gini-gini. Dan temannya, apalagi mungkin dalam hatinya ada penyakit, wah ini kebetulan ini. Gitu. Malah di istilah wong Jawa itu digongi pisan. Oh iya, rencana awakmu itu tidak beruntung dapat suami kayak gitu. Harusnya itu jangan gitu dong, harusnya begini. Wah, jadi sosok dia itu juga ya sosok bagus, sosok baik, soleh gitu ya. Dan ini banyak kasus seperti ini awal dari terjadinya apa? Perselingkuhan. Apalagi sekarang ada medsos, ada HP itu. Ini dosa besar, ini dosa besar. Dan ini hal yang bisa mendekatkan kepada perzinahan. Ya. Jangan seperti itu tentunya, jangan dilakukan seperti itu. Allah Maha Tahu, Allah menjadi saksi, ya, dan Allah tentu murka kepada kita. Nah, maka kalau memang ingin cari solusi, datangi seorang ustadz lah, seorang yang alim dan yang terpercaya, dan memang kelihatannya bisa memberikan solusi, dan sekedar saja menceritakan yang memang itu permasalahannya, jangan dipanjang lebarkan kemana-mana. Nah, itu. Ini dalam rangka seorang wanita muslimah ini seorang yang amanah, menjaga rahasia-rahasia suaminya. Itu. Kemudian itu tadi ya, sekaligus yang ke-10, tidak menentang perintahnya. Dalam perintah yang ma'ruf, ya, laksanakan perintah suami dengan catatan 2. Pertama, perintahnya itu sesuai dengan syariat, bukan perintah yang sifatnya maksiat. Yang kedua, sesuai dengan kemampuan istri. Ada kemampuan. Kalau nggak mampu, ya nggak bisa dilaksanakan. Cuma, ya sampaikan dengan kata-kata yang baik, yang lembut, minta maaf. Mohon maaf mas, saya belum bisa melaksanakan perintah sampean itu. Gitu. Misalnya. Ya tidak apa-apa. Ya. Tapi selagi perintahnya dalam kebaikan, ya, dan istri mampu, laksanakan. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan karena Allah, sehingga mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Suami bagi seorang istri itu adalah surganya istri ataupun nerakanya istri. Keridoannya menjadi sebab masuk surga, kemurkaannya menjadi sebab masuk neraka. Suami adalah surga dan neraka istri. Nah, itu. Dan ya jangan terbiasa untuk suka berdebat dengan suami. Itu satu hal yang tidak disukai oleh seorang suami, apabila istrinya itu pandai berdebat.
tapi mendebat suaminya. Jadi jangan dengan metode berdebat lah. Kalaupun memang tidak sependapat, ya, atau memang perintah suaminya tidak tepat, ya sampaikanlah dengan bahasa yang lembut, bukan dengan nada-nada mendebatnya. Ya. Karena tidak suka seorang laki-laki pada wanita yang suka mendebat dirinya, sehingga juga memicu nanti terjadi pertengkaran, ya, suami terpancing emosi. Ya. Nah, saya katakan tadi, mungkin bisa jadi dalam bisikan hati kita itu ada suatu bisikan, wah kok enaknya ya jadi laki-laki itu, kita harus begini begitu gitu kan, harus kita itu baik dan saya katakan tadi bahwa ini mindsetnya dibangun adalah karena mentaati Allah dan ingin meraih ridho dan surganya Allah. Ya. Yang kedua, ini kan kita sedang membahas kewajiban istri kepada suami. Suami pun ada kewajibannya terhadap istri, sama pembahasannya. Cuma cocoknya kan di pengajian bapak-bapak gitu kan. Di pengajian bapak-bapak itu ada pembahasan khusus kewajiban suami terhadap istri, harus mengayomi, melindungi, menafkahi, memperhatikan, menjaga lahir batinnya istri. Jangan berkata-kata yang membuat istri itu ya tidak berkenan. Ya, itu dibahas. Maka Nabi SAW mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha khuluqan radiya khuluqan akhar. Jangan seorang suami mencela, mencaci istrinya. Walaupun ada kekurangan, walaupun ada kesalahan, gak boleh dengan nada mencaci, merendahkan, gak boleh. Haram hukumnya. Ya, menyakiti perasaannya, gak boleh, haram. Kalau dia mendapati satu perangai di istrinya yang tidak dia sukai, niscaya dia akan dapati perangai-perangai lain yang dia sukai. Maka ada pepatah mengatakan, istrimu bukan bidadari. Ada kelebihan dan pasti juga ada kekurangan. Kekurangannya jangan kamu celah. Kekurangannya kamu tutupi. Kekurangannya kamu sabari. Kekurangannya kamu benahi. Gitu. Ada kewajiban juga suami terhadap istri. Jangan dianggap cuma istri saja yang punya kewajiban terhadap suami. Sama. Gitu. Nah, maka ketika suami istri saling memahami dan memiliki ilmu tentang kewajibannya masing-masing, kemudian dilaksanakan karena Allah, nah, jadilah itu yang disebut keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan ridho, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini kiranya diingat-ingat, dicatat, diingat-ingat, ya bisa disampaikan kepada putri-putrinya, nasihat yang sangat bagus, sangat lengkap sekali ya, bagaimana menjadi seorang istri yang solehah, yang betul-betul menjadi penyejuk pandangan mata suaminya. Ya. Sehingga juga kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan, seperti dalam pepatah mengatakan baiti jannati. Baiti jannati itu bukan hadis Nabi itu. Tidak ada hadis seperti itu ya. Rumahku surgaku itu bukan hadis Nabi. Tapi suatu ungkapan yang bagus. Kata-kata mutiara. Ya, jadi rumahku surgaku. Jangan sampai ada istilah baiti nari. Rumahku nerakaku. Rumahku nerakaku. Jangan sampai. Makanya tentunya yang diidam-idamkan adalah baiti jannati. Rumahku, sorgaku. Dan mudah-mudahan ini diucapkan oleh sang suami. Rumahku, sorgaku. Gitu. Ya. Para ibu sekalian dan akhwat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Ada mungkin sekitar 4 menit waktu. Kalau ada yang mau bertanya, mohon maaf, saya ada suatu keperluan mendadak di sini ya. Jadi sedikit saya sebutkan teman
ya menelpon mendadak, katanya saya diminta untuk jadi juru bicara acara lamaran putrinya, dan memang pihak laki-lakinya memberitahukannya mendadak juga gitu. Dan teman saya ini mohon maaf kurang bisa ngomong gitu ya, dan tidak mengerti bagaimana seluk-beluk acara lamaran itu untuk pernikahan. Nah ini makanya ya saya agak ya mepet-mepet waktunya, jadi mungkin mohon dimaklumi kiranya tidak bisa terlalu berlama-lama ya di sini. Ya mungkin ada sekitar ya 4 menit 3 menit lah, kalau memang ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan ya. Ternyata qadarullah tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Oh ternyata qadarullah ada pertanyaan. Iya. 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 Betul. Iya. Mahram kepada seorang wanita ini ya gitu ya. Ya tentunya mantunya yang perempuan kan, karena ini bapak yang ditanya, bapak mertua kan gitu ya. Iya. Ya itu tentunya bukan mahram itu. Ya. Karena dia bukanlah orang tua suami secara nasab ya, tidak ada hubungan darah gitu. Artinya mohon maaf begini, misalnya ya, ibu mertua wafat, si bapak mertua ini kan duda, lalu si akhwat ini juga suaminya meninggal, dia janda, itu nanti boleh menikah seperti itu, boleh menikah seperti itu. Iya, dan hendaknya dalam muamalah ketika sama-sama masih hidup, hendaknya berhati-hati untuk tidak berkhulwat dengan bapak mertua yang seperti ini, karena itu tidak ada hubungan ya nasab dengan suami panjenengan. Kita katakan panjenengan tadi ya, gitu. Karena ini sambungan. Tidak ada hubungan nasab dengan suami. Yang ada hubungan nasab itu tentu ayah kandungnya, ya, sehingga menjadi mahram juga bagi menantunya untuk selamanya. Tapi kalau yang seperti ini nanti ada kemungkinan bisa menikahi menantunya kalau sama-sama singlenya misalnya. Sama-sama misalnya ya pasangan hidupnya wafat atau bercerai, itu nanti bisa menikah itu. Maka sekali lagi dalam muamalahnya keseharian harus berhati-hati, jangan sampai mohon maaf berduaan, berkhulwat, jangan sampai. Iya, demikian. Jadi hukum asalnya masalah hubungan laki-laki dan wanita itu sebenarnya semuanya bukan mahram. Yang mahram itu yang disebutkan dalam dalil di surah An-Nisa itu. Dan juga tentu turunan-turunannya lah dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah mahram itu kan ada 3 macam, yaitu mahram dari sisi nasab, yang kedua mahram karena sepersusuan, yang ketiga karena musyawarah atau karena hubungan perkawinan pernikahan. Itu. Dan itu lebih detailnya memang dalam hadis-hadis Nabi SAW. Adapun di luar daripada itu hukum asalnya laki perempuan itu bukan mahram. Artinya halal untuk halal untuk menikah. Nah semacam tadi kan itu bukan mahram. Tidak ada keterangan dalilnya kalau itu adalah mahram. Karena apa? Dari hubungan nasab dengan suami nggak ada, ya kan? Nah itu. Sehingga itu nanti bisa menikahi wanita tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mungkin mohon maaf, saya cukupkan satu pertanyaan aja. Nah, itu tadi saya tidak seperti biasanya ada hajat mendesak. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.